Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film Malaysia. Jarang-jarang kan ya Sinekrip nge-review film Malaysia. Bukan apa-apa, soalnya karena emang jarang banget juga masuk ke bioskop Indonesia tuh. Dan kalaupun masuk, paling jatah layarnya cuman dikit banget. Tayangnya tuh limited banget guys. Jadi bukan berarti kita gak suka film Malaysia atau gak pengen review film Malaysia. Cuman realitanya ya begitu. Bioskop kita masih belum terlalu bersahabat kayak ya dengan film dari negara tetangga. Termasuk di film yang mau gue review kali ini, yang jatah penayangannya juga dikit banget. Di Jogja ya, bioskop Jogja gak banyak kayak di Jakarta sih. Cuman hitungannya lumayan banyak lah dibandingin kota-kota lain. Dan itu cuman dapet jatah satu layar 2 showtimes. Bayangin sedikit apa itu. Padahal di Malaysia film ini rame banget. Yaitu ada Blood Brothers, Bara Naga, bikinannya Syafiq Yusof. Serame apa? Ya sampai video ini dibikin, Blood Brothers itu ada di nomor 2 ya. Kemarin gue lihat tuh postingan Sinekrip di IG bilang Blood Brothers tuh posisi 5. Sekarang udah naik di posisi 2 daftar film Malaysia terlaris sepanjang masa. Dan sedikit trivia nih, di top 5 daftar terlaris sepanjang masa di film Malaysia itu total ada 3 judul yang dibikin sama Syafiq Yusof. Yang pertama ini Blood Brothers di nomor 2 ya. Terus di nomor 3 ada Sheriff, Narco Integrity yang juga tayang di bioskop Indo tahun lalu. Dan ada di nomor 4 juga Police Evo 3. Ya emang Syafiq Yusof ini termasuk penguasa industri ya. Sama kayak kakaknya juga ya, Syamsul Yusof yang bikin Munafik. Tapi cukuplah kita ngomongin pencapaian komersil, karena film yang laris tapi jelek juga banyak, dan sebaliknya film yang bagus tapi nggak laris lebih banyak lagi. Jadi apakah Blood Brothers ini sebatas rame doang tapi kualitasnya kurang? Untungnya sih enggak ya. Bahkan gue berani bilang nih, dari semua film Syafiq Yusof yang pernah gue tonton, Blood Brothers ini yang paling bagus. Blood Brothers tuh gini guys, dia ngingetin sama film-film Hong Kong 90-an. Kalau misalkan lu sering nonton film-film Hong Kong 90-an pasti juga merasakan hal yang sama ya. Hong Kong 90-an yang ngomongin soal brotherhood di dunia kriminal. Film Hong Kong di era itu kan kebanyakan ngomongin gimana di dunia kriminal itu tetap ada orang yang punya hati ya, orang yang menjalin hubungan dengan sahabatnya sampai udah kayak kakak adik sendiri, terus kemudian diadu, mungkin ada pengkhianatan, kemudian saling musuhan. Nah, Blood Brothers nih sangat-sangat Hong Kong 90-an banget. Atau mungkin perbandingan yang lebih spesifik dan lebih bisa dipahami penonton zaman sekarang ya. Karena kalau ngomongin Hong Kong 90-an kayaknya terlalu niche banget, gak semua orang itu nonton. Kalau komparasi yang lebih spesifik itu gini, Blood Brothers itu punya jiwa The Godfather tapi punya fisik The Raid. Soulnya itu tentang keluarga mafia kayak The Godfather, tapi banyak berantemnya yang hard hitting kayak The Raid. Jadi alurnya ini ngomongin tentang hubungan Gas sama Arif. Mereka bukan saudara kandung tapi udah kayak kakak adik ya, karena kesamaan nasib, sama-sama berasal dari keluarga miskin yang broken. Dan sekarang mereka berdua udah sukses jadi anggota tim bodyguardnya Datuk Zul, yang merupakan salah satu dari 7 naga. Wah, itu kalau di Indonesia 9 naga, kalau di Malaysia 7 naga. At least di film ini ya, gue nggak tahu di realnya Malaysia apakah ada 7 naga atau nggak, gue nggak tahu. Tapi basically sama sih, 7 naga di sini konsepnya sama kayak 9 naga. Sekumpulan pengusaha, bos mafia yang saling mendukung praktek bisnis ilegal masing-masing. Jadi mereka tuh bersatu bukan karena they like each other, tapi lebih karena dengan bersatu mereka bisa ngedukung bisnis ilegalnya masing-masing. Singkat cerita, di satu titik ada sebuah peristiwa yang bikin Arif itu dituduh mengkhianati organisasi, dan akhirnya dia harus berhadapan, harus bermusuhan sama si Gas. Ada konspirasi di sini, ada pengkhianatan, ada temen jadi musuh, musuh jadi temen juga ada. Ya semua itu kan formula film-film crime Hong Kong 90-an ya, yang dulu sempat populer banget. Jadi di sini tuh kita dikasih lihat gimana di dunia hitam, di dunia kriminal underground itu tidak ada yang namanya loyalty yang sebenarnya. Pasti ada alasan-alasan di balik kesetiaan orang-orang yang mungkin karena ada duit, ada tahta, kekuasaan, dan lain-lain. Yang ngingetin ke The Godfather juga kan. Basically Godfather kan juga soal itu. Kayaknya semua orang itu loyal banget sama Don Corleone, tapi ternyata ada pengkhianat di Corleone family. Keluarga-keluarga lain berusaha ngebunuh si Don Vito ini. Basically sama. Bahkan di sini Syafiq Yusof itu semacam ngasih tribute ya dengan bikin adegan reka ulang buat ending Godfather. Ending Godfather kan si siapa tuh, gue lupa anjir namanya, istrinya Michael. Pokoknya istrinya Michael kan duduk tuh di luar
keluar kamar, terus kemudian dia nengok ke arah kamar dan dari sela-sela pintu itu dia ngelihat Michael udah disalamin sama anak buahnya ya, baru diangkat jadi Don. Di sini ada adegan yang ya kurang lebih sama lah. Ya, dan karena plotnya tuh ngomongin soal konspirasi dunia underground yang sering saling tusuk, tadi gue bilang ada banyak pengkhianatan, otomatis lu bakal menemukan banyak plot twist di sini. Tapi untungnya gini, twist yang dikasih itu nggak maksa dan kuantitasnya tuh nggak kebanyakan. Itu juga yang bikin gue itu lebih suka Blood Brothers ini dibandingin filmnya Shafiq Youssef yang sebelumnya, Sheriff. Sheriff itu awalnya gue enjoy, wah ini keren nih, seru nih. Tapi makin ke belakang, alurnya diganti sama kompilasi plot twist tuh, melelahkan. Nah kalau di Blood Brothers ini tarafnya masih pas lah, nggak yang kemudian plot twist sampai ini film pantas dikasih judul plot twist the movie, enggak, masih sesuai takaran. Tapi tetaplah kalau ngomongin kekuatan utamanya Blood Brothers itu ada di action, dan gue ngelihat directingnya Shafiq Youssef naik kelas ya, karena Shafiq Youssef bukan pertama kali dia bikin film action. Sebelumnya udah pernah tuh Police Evo lah, terus ya Sheriff walaupun lebih kental nuansa kriminalnya, but still ada adegan actionnya. Di sini jauh lebih bagus. Tapi BTW dia nggak sendirian ya, Shafiq Youssef di sini nggak sendiri. Dia juga ngedirect bareng Abhilash Chandra yang juga termasuk di antara tim penulis naskahnya tuh. Jadi duet mereka berdua nih ngedirectnya keren banget. Kamera movementnya lincah banget. Terus dia bisa nangkep itu loh, koreografinya yang juga stylish. Biasanya kan kalau koreografinya keren, cepet, itu ada lah pokoknya beberapa film yang kamera movementnya nggak jago. Jadi si aktornya, koreografernya itu udah keren banget, kameranya kabur entah kemana. Tapi di sini oke, kameranya dia geraknya juga cepet, tapi bisa nangkep semua detail dari koreografi itu. Makanya gue yang nonton tuh bisa ngelihat detail gerakannya, nggak yang kemudian apa itu tadi? Ada siluman bergerak kah? Enggak. Di sini gerakan-gerakannya itu bisa ketangkep detailnya. Makanya tadi gue mention The Raid. The Raid kan juga keunggulannya sama tuh. Iko dan kawan-kawan jurusnya kenceng banget, tapi kameranya Gareth itu bisa nangkep semuanya. Ya gue nggak bilang ini selevel sih, tetap ya. The Raid masih salah satu film action dunia terbaik sepanjang masa. Tapi jelas di sini Blood Brothers itu ngincar achievement yang sama lah. Dan gue ngerasa final battle-nya juga agak-agak terinspirasi dari The Raid ya. Nggak niru, catat ya, bukan meniru, tapi terinspirasi. Dan gak sama persis, gue bilang ini terinspirasi karena gue ngelihat beberapa shot yang ngingetin ke sana. Terus konteks, dinamika karakter yang terjadi di klimaks itu juga ya bisa dibilang mirip-mirip lah. Ada trisamnya di situ. The Raid kan juga trisam tuh, Iko, Doni Alamsyah, terus si Mad Dog, dan dinamika karakternya di sini pun rada-rada mirip. Tapi actionnya bisa sekeren itu bukan cuman karena directing sih. Ada juga departemen lain yang harus dikasih kredit, yaitu acting. Cast-nya bagus, cast-nya tuh kelihatan meyakinkan. Bikin gue tuh percaya kalau ya orang-orang ini emang jago berantem. Syarnas Ahmad yang meranin Gas jelas lah ya. Ini udah jadi langganannya Shafiq Youssef di film-film sebelumnya, dan di sini as always Syarnas Ahmad tuh kelihatan intimidatif dengan brewoknya. Kalau kata film ini tuh jambang surga anjir. Gue ngeliat si Syarnas Ahmad nih semacam Don Lee-nya Malaysia lah. Karena image-nya mirip, badan gede, intimidatif, musuh nongol sekali tinju pingsan, terlempar, dan kadang-kadang dia walaupun face-nya security menampakkan hati ala-ala Hello Kitty juga. Mirip Don Lee sebenarnya. Terus si Shafiq Kyle yang jadi Arif juga keren di sini, gerakannya tuh lebih dinamis, lebih lincah, banyak ngelakuin koreo yang lumayan belibet ya. Dan gak cuma tangan kosong, ada dengan pisau, ada dengan pistol, gunfu ala-ala John Woo. Di sini dia bisa ngelakuin semua itu dengan convincing. Ya ini keren, pokoknya keren. Gue jujur nonton itu nggak yang memasang ekspektasi tinggi ya, karena gue masih keinget Sheriff. Mungkin Sheriff gue suka actionnya, gue suka ceritanya, tapi kemudian plot twistnya itu. Ayo produser Indonesia, kalian nonton Blood Brothers ini apa tidak gatel? Nggak pengen gue harus bikin film action yang keren dan laris? Jadi silakan ya, tolong ya. Kalau skor buat Blood Brothers Baranaga gue kasih 8 dari 10. Mantap. Ini salah satu film action paling badass tahun ini. Dan karena ini limited banget tayangnya, silakan segerakan ditonton. Kalau misalkan tayang hari ini, tonton lah di kota lu. Tahu gue soalnya ini cuma dapet 77 showtimes. Lu bayangin ya, ini mungkin gak apple to apple, tapi sebagai perbandingan aja biar lu dapat gambaran seberapa sedikit angka itu. Blood Brothers dapat 77 showtimes. How to Train Your Dragon dapat lebih dari 2
2.700 showtimes. Sesedikit itu artinya. Jadi silakan ditonton, dan buat yang nonton bagiin review kalian di kolom komentar atau isi juga di skor film. Kalian bisa ngisi skornya berapa, reviewnya seperti apa, silahkan ramaikan. Dan seperti biasa gue mengucapkan makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari The Bestie La Familia. Thank you so much. Sobat juga makasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.